Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang struktur teks deskripsi dan unsur kebahasaan teks deskripsi bagian 2. Ya, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang unsur kebahasaan teks deskripsi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks deskripsi dan unsur kebahasaan bagian kedua. Yang pertama yang akan dibahas adalah tentang struktur teks deskriptif. Struktur teks deskriptif ada 3 bagian ya. Yang pertama ada identifikasi atau gambaran umum. Nah, identifikasi atau gambaran umum ini berisi nama objek yang dideskripsikan. Nah, yang dideskripsikan bisa lokasi, bisa sejarah, bisa makna nama, bisa juga pernyataan umum tentang objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua ada deskripsi bagian. Untuk deskripsi bagian ini berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Contohnya, kita akan membuat teks deskripsi tentang keindahan Pantai Palabuhan Ratu. Nah, diidentifikasi berarti kita jelaskan dulu lokasinya di mana, sedikit sejarahnya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek Palabuhan Ratu. Nah, di deskripsi bagian nanti kita jelaskan ada apa saja di Pelabuhan Ratu itu. Nanti kita rinci, kita perjelas berdasarkan tanggapan kita sebagai penulis yang mendeskripsikan keindahan Pantai Pelabuhan Ratu. Kemudian yang ketiga ada simpulan. Nah, simpulan ini kesan atau pesan kita setelah menyaksikan keindahan Pantai Pelabuhan Ratu. Nah, itulah struktur dari tes deskriptif. Nah, sekarang unsur kebahasaan teks deskripsi bagian 2. Yang bagian pertama sudah saya upload ya, jadi bisa ditonton. Ini kelanjutannya. Yang pertama ada penggunaan kata dengan kata dasar PTKS. Kata dasar yang awal katanya huruf PTKS jika ditambah imbuhan menasal akan luluh atau hilang. Contoh nih ya. Menasal ditambah kata potong jadi memotong. Jadi bukan mempotong ya, tapi memotong. Huruf P-nya hilang atau luluh. Contoh selanjutnya, menasal ditambah kata dasar sapu jadi menyapu, bukan mensapu. Kata S-nya hilang atau luluh. Jadi kata dasar yang awalnya ada kata P, T, K, dan S jika ditambah imbuhan me harus hilang atau luluh. Memesona. Menasal ditambah kata pesona. Memesona bukan mempesona. Itu ya yang pertama. Nah, ada catatannya ya. Imbuhan menasal ditambah kata dasar huruf T atau P atau T atau KS, PTKS. Jika seperti ini, menasal ditambah transfer sama dengan mentransfer, bukan mentransfer ya, tapi mentransfer. TR ini tidak luluh karena itu merupakan klaster. Jadi bukan huruf ya. Menasal ditambah prakarsa ditambah i memprakarsai, bukan memamkrasai ya, tapi prakarsa. Jadi tetap kalau TR, PR, KR itu tetap tidak luluh karena itu merupakan klaster. Unsur kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kata depan di dan imbuhan di. Jangan sampai tertukar ya. Harus membedakan mana kata depan di, mana imbuhan di. Nah, yang pertama, kata depan di. Penggunaan kata depan di digunakan untuk menunjukkan tempat. Penulisannya dipisah dengan kata yang mengikutinya. Contoh, di sekolah. Ini kan sekolah menunjukkan tempat. Kata di, kemudian ada spasi, baru nulis sekolah. Jadi dipisahkan ya penulisannya, jangan disatukan. Ini untuk kata depan di sekolah, di jalan, di kantin, di supermarket, di pasar,
dan yang lainnya. Yang kedua, imbuhan di. Kalau imbuhan di, ini kan imbuhan. Nah, ditambah kata dasar, penulisannya disatukan. Contoh di, imbuhan di ditambah kata potong jadi dipotong. Nulisnya disatukan ini, karena ini merupakan kata. Ini ya. Jadi tidak dipisahkan, beda dengan di yang ini. Dimakan, ini nulisnya disatukan. Dicari, ini disatukan. Disayangi, dicuci, dimasak, itu semuanya disatukan penulisannya, tidak dipisahkan. Sekarang unsur kebahasaan yang ketiga, yaitu penggunaan huruf kapital. Huruf kapital yang pertama digunakan untuk nama tempat. Contoh, Amir pergi ke Jakarta. Jakarta itu tempat, jadi J-nya harus huruf kapital. Sinta bermain ke Bandung, B-nya besar karena itu huruf kapital. Nah, catatan huruf kapital tidak digunakan untuk nama ciri khas suatu daerah. Contoh, Ibu membeli peyem Bandung di Bandung. Peyem Bandung itu nama makanan ciri khas. B-nya tidak besar, tapi kecil. Yang ini ya, Bandung yang ini kecil, karena ini peyem Bandung. Kalau di Bandung, B-nya kapital, karena ini nama tempat. Huruf kapital yang kedua digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Para siswa sedang praktik. P-nya kapital. Tono membaca buku, T-nya kapital. Yang ketiga, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama unsur nama orang. Contoh Amir Hamzah, A-nya besar, H-nya besar. Malak Komalasari, M-nya besar, K-nya besar. Ini ya, ini penggunaan huruf kapital. Ini cuma sebagian saja. Jadi untuk kali ini yang dijelaskan cuma 3. Untuk selanjutnya nanti dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Unsur kebahasaan yang keempat yaitu penggunaan tanda koma. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contoh, Ibu membeli apel, jeruk, melon, dan semangka. Jadi di sini apel, jeruk, melon, dan semangka tanda titik. Ini perincian ya dalam penggunaan tanda koma. Yang kedua, tanda koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Contoh kata penghubungnya, oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi. Contoh kalimat, oleh karena itu, kamu harus rajin belajar, titik. Nah, setelah oleh karena itu ada tanda koma. Ada tanda koma ini di sini. Unsur kebahasaan yang kelima adalah penggunaan tanda titik. Pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, Ibnu sedang belajar, titik. Nah, ini merupakan kalimat karena ada tanda titik di akhirnya. Kedua, tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Contoh, namanya itu Muhammad Irwan Senjadi. Kita singkat M titik Irwan S titik. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan tanda koma dan tanda titik. Kalian bisa mencari lagi penggunaan tanda koma dan tanda titik yang lainnya. Sumber yang digunakan, ini yang pertama ada daftar pustaka buku bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Yang kedua ada dari internet, dari Wikipedia. Terima kasih. Nah, itulah penjelasan dari struktur dan unsur kebahasaan tes deskripsi bagian 2. Yang menonton semoga bermanfaat bagi semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.